maka kita dibawa kepada pengertian 3 macam terang. Terangnya bulan, terangnya bintang, dan terangnya matahari. Tapi kalau kita sudah bangkit dan menjadi terang, tidak lagi begitu. Kita sudah langsung diterangi oleh Bapa dan Anak Domba itu. Haleluya. Harus begitu, saudaraku. Jadi disitulah. Jadi penerangan itu adalah untuk membuang segala kegelapan. Kegelapan itu adalah yang digambarkan dalam ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Kita harus dikuduskan. Haleluya. Orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Kalau kita sudah mengerti penebusan darah Yesus, kalau Yesus sudah berkata, lihat aku jadikan semua baru, dan nama kita pasti ada tertulis dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Ini jadi kepada kita diajarkan mulai dari Yesus melayani, menyerahkan dirinya korban supaya kita dikuduskan. Itu pengudusan dan mendapat terang dari bulan. Kalau dalam kita sudah meningkat, tidak ada lagi hanya kasih manusia. Itu terbatas, itu kasih manusia. Paling bisa bahasa Batak si soli-soli. Apa tahu si soli-soli? Kayak arisan. Iya. Kalau nggak ikut arisan, nggak pernah ikut bayar, masa dapat? Nggak boleh dong. Tapi kalau Allah itu, dia kasihi orang jahat, baik juga orang baik. Haleluya. Nah, itu kasih Allah itu ada dalam kita, saudara. Tuhan memberkati kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh beribadah pada saat hari ini. Saudara-saudaraku, kita bersyukur saudara-saudara semuanya boleh bangun pagi, berangkat ke tempat ini, dan kita berada di sini sekarang beribadah. Itu satu sangat baik, dan itu sudah merupakan yang sangat indah. Namun kebaikan, keindahan itu sebagai kekristenan kita harus kita semakin melihat dan menyesuaikan hidup kita kepada firman Tuhan. Itulah ibadah yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Dan di dalam ibadah kita yang selalu rindu menyesuaikan sesuai dengan firman Tuhan, bila kita berkembang di dalamnya sampai kepada sasaran, maka itu bukan hanya satu yang baik, tapi adalah anugerah yang sangat besar. Jadi kita berusaha menyesuaikan diri kita kepada firman Tuhan. Bukan firman Tuhan yang kita cocok-cocokkan dalam hidup kita. Supaya ya saudara-saudaraku, firman Tuhan itu seolah-olah dia tunduk kepada kita. Jadi tidak, saudaraku. Justru kita harus rela
Walaupun kita sudah bisa hadir, sudah bisa datang, tapi kita harus rela dirubah. Itu namanya kita dicipta kepada kehendak Tuhan. Dan ini harus semakin terjadi. Inilah kekristenan. Jadi bukan hanya datang, pulang, ikut-ikutan, atau kehendak kita yang selalu disesuaikan dengan firman. Tidak. Ya, mungkin ada kalimat yang lain lagi yang sangat nilai besar. Itu yang harus kita lakukan untuk berserah kepada kehendak Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Tapi banyak ibadah-ibadah yang tidak mengarah ke situ. Justru semua firman Tuhan, Roh Kudus untuk sesuai dengan apa yang Dia mau. Terbalik, saudara-saudara. Kitanya ini yang harus dirubah dan siap dicipta sesuai dengan firman Tuhan. Baru kita benar-benar bersasaran kepada hidup yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Iya, kok harus diminta aminnya benar? Mestinya kiranya Tuhan memberkati kita sesuai dengan firman-Nya. Mestinya harus katakan kalau dari hati, bukan karena diminta. Ya, orang berkasih-kasihan saudaraku, ya kalau udah benar-benar mengasihi, jangan harus dibilang nih, ayo ulung dulu waktu, ulung dulu. Sebelum itu juga dia juga ya harus respon. Haleluya. Itu ada berkasih-kasihan. Apalagi kita kepada Tuhan. Kalau ada tergerak dan lihat ada berkat Tuhan, harus langsung bilang haleluya. Sakeus itu mana pernah Tuhan katakan, hei Sakeus, engkau harus rindu kepada saya. Tidak, dia yang rindu terus. Ada banyak orang dia lihat buru, lari dia ke depan. Wah, nanti orang-orang pada lebih tinggi dari saya. Naik dia kemana? Pohon sudah. Dari situ dia benar-benar lihat. Mungkin dia pikir gini, asal ku lihat saja seperti apa Yesus itu. Kan dia bilang begitu, saudaraku. Ya, jadi saudara-saudaraku, biarpun dikatakan haleluya, jangan karena diminta, saudaraku. Tunjukkan respon. Kasih yang sungguh-sungguh, ada kerinduan. Haleluya. Amin. Nah, kita mau baca firman Tuhan. Yesaya pasal yang ke-60. Yesaya pasal yang ke-60. Tujuh ayat yang kita baca ya, bergantian. Aku baca ayat yang pertama yang ganjil. Saudara serentak ayat yang kedua. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dan keuangan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaan yang menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Anak-anakmu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sesungguhnya akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Gilead dan Ephraim. Mereka semua akan
akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Bersama kita. Segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu, dan jantan baik akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Inilah, saudaraku, perjalanan gereja dan berkat-berkat yang dialami dan juga kegerakan rohani yang paling akhir. Sebagai penutup kegerakan rohani yang paling akhir, gereja atau umat-umat Tuhan itu akan mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami satu terangnya Tuhan. Itu ayat 1-2. Ayat yang ketiga dan selanjutnya itu sudah merupakan kegerakan air, baik jiwa-jiwa dari segala suku, bangsa, kaum, ya, itu memenuhi apa yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi dari segala suku, dari segala bangsa, juga dari segala kelompok perhimpunan juga, termasuk agama-agama. Jadi kalau banyak kita lihat sudah datang kepada Tuhan, kadang tidak dikokbai, tidak ada yang menginjili, tapi kadang-kadang ya mereka melihat Tuhan, mereka disembuhkan Tuhan, mereka dijamah Tuhan, mereka mendengar suara Tuhan, dan banyak-banyak hal. Sehingga bukan dengan hanya merupakan pemberitaan Injil dari anak-anak Tuhan, tapi dengan cara Tuhan, dengan kuasa Tuhan, menggenapi apa yang terjadi. Banyak jiwa berduyun-duyun juga datang kepada Tuhan. Namun kepada kita juga diberi kesempatan untuk terpakai di dalam kegerakan rohani itu. Itu sebabnya ayat 3, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saudara rindu untuk bersama-sama mengalami ya panen kebangunan rohani ini? Haleluya. Tapi harus bangkit dan menjadi terang. Haleluya. Bayarannya bukan duit, tapi kerelaan. Bangkit menjadi terang. Ini gelap itu menggambarkan dosa. Iblis disebut raja kegelapan. Yesus disebut terang, bahkan terang dunia. Dan kalau kita mau bangkit menjadi terang, maka Tuhan juga berkata kepada kita, kamu adalah terang dunia. Jangan ada yang luput. Semua kita harus jadi terang dunia juga. Haleluya. Orang yang mau bersekutu dengan Tuhan, cara kita bersekutu dengan Tuhan hanyalah kalau kita mengambil kesimpulan, meninggalkan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan mohon darah Yesus menyucikan kita. Setelah kita mengakui dan memperbaiki
bakal memperbaiki dengan begitu. Ya, heran saudaraku, sama seperti perbaikan diri dari Sakeus. Dia sampai bisa berkata begini, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Itu artinya aku tidak mau lagi jadi orang pelit. Aku berani berbagi. Itu sudah itu. Karena 1 Korintus 6, orang kikir tidak boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Itu 1 Korintus 6 ayat berapa jumlahnya? 9 sampai 10. Boleh lah lihat dah. Nah, ayo bantu. Tapi ya cepat-cepat ya. 6 ayat yang ke-9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Satu tidak adil terus. Janganlah sesat. Ya. Orang cabul. Penyembah berhala. Orang berzina. Zina. Banci. Orang pemburit. Pencuri. Orang kikir. Bah. Apa? Orang kikir. Bah, orang kikir ya. Oh, enggak salah. Ya. Kalau gitu jangan orang kikir ya. Terus. Mabuk. Fitnah. Dan Penipu. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Mari kita menyesuaikan diri. Inilah saudaraku. Jadi kita ini sudah bagus berusaha datang. Pagi-pagi udah bangun, mandi, pakai baju yang pantas, ya, bersolek yang pantas, bagus. Tapi lanjutannya itu ya ini saudaraku, ya, mengadakan perbaikan. Seperti Sakeus itu mengadakan perbaikan, itu sangat baik saudaraku. Ya, setengah dari hartaku ku berikan kepada orang miskin, kesadaran atas keberadaannya. Terus karena Tuhan sudah datang kepada kita manusia dari tidak mempertahankan kealahannya. Coba itu bagaimana itu saudara-saudaraku, ya? Kalau umpamanya orang banyak di comberan sana kita turun ke comberan sana, ikut mereka, kita tolongin dia, kita mandiin dia kan. Hebat itu, luar biasa saudaraku ya. Tuhan melebihi dari itu. Datang kepada dunia yang penuh dengan comberan dosa. Iya ini saudaraku. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, bahkan dalam pelayanan taat sampai mati. Haleluya, amin saudara. Mari kita jadi manusia yang taat dalam kebenaran, jangan taat dalam dosa, jangan taat di dalam kegelapan. Taatnya itu harus ada sasaran saudaraku, taat dalam kebenaran. Jadi kita di dalam terang itu ada sasaran. Tidak mungkin kita bisa dekat dengan Tuhan, tetapi dengan mau menjadi terang itu kita bersekutu dengan Tuhan. Ya, saya mau ajak kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama. Ada berapa sih suratan Yohanes? 3. Suratan pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang 1 Yohanes 1, itu artinya pertama, mulai ayat 5. Allah adalah terang. Bersama kita, 1, 2, 3. Allah adalah terang. 5 dan 6. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu,
Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Saudara mau dekat dengan Tuhan? Karena ada nyanyian kita, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah selamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan selama-lamanya. Indah, haleluya. Bagaimana caranya untuk dekat dengan Allah? Hidup dalam terang, jangan ada kegelapan. Terang menunjukkan kebenaran. Kalau anak-anak terang itu namanya anak-anak kebenaran. Kalau anak-anak kegelapan itu adalah anak-anak di dalam dosa. Ini saudaraku. Jadi kalau mau dekat dengan Tuhan, hiduplah dalam terang. Buang semua kegelapan. Dalam 1 Tesalonika 5, kita adalah anak-anak siang, bukan anak-anak malam atau anak-anak kegelapan. Senang saudaraku. Hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin kalau firman Tuhan disampaikan, itu tangan Tuhan ikut terbuka, sama seperti nyanyian kita, tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau kita mau hidup terang, tangan Tuhan terbuka, saudaraku. Wah, indah. Itu sebabnya kita harus masuk dalam terang saat ini. Tadi Yesaya 60 ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, di luar orang yang mau bersungguh-sungguh. Walaupun bergereja, tapi tidak bersungguh-sungguh, hanya ikut-ikutan, hanya kebiasaan, dan tidak ada firman yang kepadanya dia boleh mengalami penyucian. Ini juga akan di dalam kegelapan. Ini saudara-saudaraku, Tuhan sudah bilang bukan semua orang masuk surga atau masuk kehidupan yang kekal. Ya, banyak orang juga berkata, Tuhan, Tuhan, nanti Tuhan akan jawab apa? Aku tidak kenal kamu, hai kamu pembuat kejahatan, enyahlah dari hadapanku. Tapi kalau kita, saudaraku, tangannya terbuka, menunggulah, masuklah ke dalam kerajaan yang disediakan bagimu. Indah, saudara-saudaraku. Ya, jadi di akhir zaman ini banyak orang menjadi beragama, tapi tidak masuk dalam terang. Justru mereka di dalam kegelapan. Di dalam beragama itu banyak, saudaraku. Dalam arti kegiatannya juga banyak. Tapi tidak seperti nyanyian kita tadi. Nyanyian yang dinyanyikan, yang maju ke depan. Kur Bapak Ibu, di atas korbanmu kualaskan tabisanku, di atas korbanmu
ku persembahkan hidupku di atas korbanmu, ku atasmu dan ku menjadi milikmu selamanya. Saudara, keterangannya sejauh mana? Hidup kekristenan kita harus sudah mengalami penyucian darah Yesus. Pelayanan kita harus sudah mengalami penyucian darah Yesus, menghargai. Saat sekarang ini banyak orang Kristen, tapi belum di dalam terang Tuhan. Banyak pelayan-pelayan, jangankan saudaraku, pelayan biasa, pendeta juga banyak. Iya, ini saudara-saudaraku, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, menyerahkan hidupnya, tahbisan penyerahan tahbisan anak Tuhan, penyerahan anak Tuhan yang benar, tahbisan pelayan, penyerahan pelayan yang benar. Dia harus di atas korban. Artinya semua mengalami penyucian. Ini saudaraku, ini kita akan masuk di dalam kegerakan akhir zaman. Satu, kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Dan dua, orang-orang akan datang bersekutu kepada kita. Bersekutu dalam terang Tuhan yang ada pada kita. Itu sebabnya ayat 3, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Masuklah dalam terang Tuhan saat ini. Haleluya. Jadi ini mantap ya. Nggak disuruh lagi amin. Sudah amin sendiri. Ada kemajuan ini. Ya, saudara-saudaraku, jangan menolak. Masuk dalam terang Tuhan itu memang tidak enak. Dalam keinginan daging. Tapi enak di mana? Dalam roh kita, kerohanian kita. Kedagingan kita sakit karena semua kedagingan itu dibakar. Tapi roh kita semakin menyala-nyala. Ini saudara-saudaraku ya, bersukacita di dalam Tuhan, bukan di dalam dunia ini. Ya, bukan. Jadi saudara-saudaraku, ini akan terjadi. Bahkan angkat mukamu, lihat sekeliling. Sekarang kalau kita lihat sekeliling baru kita aja ini. Yang biasa-biasa. Tapi kalau nanti saudaraku harus kita yakini. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Nah, jadi nanti pandangan kita nggak seperti begini lagi. Pandangan heran. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Ini. Kalau sampai di sini dulu, ini heran ini saudara-saudaraku. Jadi di ayat 6, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian, Ephah. Mereka semua akan datang dari Sheba. Ini saudaraku bukan main-main ini. Dulu dengan kemuliaan terang hikmat yang ada pada Salomo itu mengundang Ratu Sheba. Itu nanti datang kepada kita. Heran saudaraku. Jemaat Maranatha kalau masuk dalam terang Tuhan ya ke sini juga. Haleluya. Membawa enggak kosong saudaraku. Membawa emas, kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan.
Segala kambing domba dari Kedar, tahu dari mana ini? Akan berhimpun kepadamu domba-domba jantan Nebayot. Ini keturunan dari iya, haleluya. Itu akan terjadi, saudara-saudaraku. Sekarang belum terjadi. Makanya kita sehati, saudaraku. Semua sehati masuk dalam terang Tuhan. Makanya jangan ada lagi dengki, benci. Ya, harus sampai berkata, kau saudaraku, sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan. Ada kasih Kristus yang mengikat kita, bukan kedagingan, bukan keduniawian. Harus kasih Kristus, saudaraku, ya, biar benar-benar kita masuk dalam kegerakan akhir. Jadi ini kita memasuki Wahyu pasal yang ke-6, mulai ayat yang pertama itu ada kuda putih. Apa itu? Kuda itu kecepatan. Putih itu adalah menunjuk kebenaran. Ini. Kalau orang katakan ini antikris, ya itu urusan dia, saudaraku. Jadi sebelum terjadi semua di dalam kitab Wahyu, justru yang pertama terjadi adalah kegerakan rohani. Ini, saudaraku. Jadi bukan menunjuk antikris, tapi kegerakan rohani yang mulai saat ini kita sudah dengar. Di Sheba itu daerah mana itu? Afrika. Wah, di situ paling, masa gereja katanya 13 km panjangnya. Hebat. Di Jakarta kita ini 4 kali 8 aja susah. Tapi kalau di sana 13 km. Wah, dari sini sampai ke Depok ya. Ya Pak, Padi. Berapa itu ke Depok? Nah, ini katanya di sana ada gereja 13 km loh. Sampai kita udah jalan itu baru selesai. Kalau si Luis suruh syuting sana, ayo satu-satu syuting tuh. Jalan 13 km. Itu saudara. Nggak tahu kalau 13 km itu dikasih asing nggak? Kalau nggak dikasih asing, orangnya udah pengap juga, saudara, ya kan? Itulah. Ya, tapi luar biasa. Jadi di akhir zaman ini semua boleh terjadi, termasuk juga di Ruko Raja Wali. Abdul, mau nggak masuk dalam terang Tuhan? Haleluya, ini saudaraku. Kalau mau ya ini terjadi bagi kita. Jadi kita juga dipakai Tuhan. Berdoa saudaraku, tingkatkan sekarang ini. Bukan hanya ikut-ikutan. Yang muda-muda apa yang dapat kau lakukan? Pakai ilmumu untuk Tuhan. Haleluya. Kalau pakai dulu untuk kemuliaan Tuhan, nanti semakin diberkati Tuhan. Coba dulu usahakan. Buat sulung untuk Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan, perbuat terlebih dahulu untuk Tuhan. Itu nanti diberkati oleh Tuhan. Jangan kalah sama Hana. Hana apa itu Hana? Istri dari Elkana. Apa dia lakukan? Tuhan berikan saya anak supaya dia jangan terus ngejek sama saya. Mata apa, pandang sebelah mata. Iya, siapa yang bikin begitu sama dia? Penina. Oh, penine. Orang Betawi nih ya. Iya. Apa dia bilang? Gak punya anak. Jadi berdoalah dia.
Sampai si Eli itu pikirnya, mabuknya. Karena nggak kedengaran suaranya, cuma mabuk ini kali katanya. Terus apa dia bilang? Hana bilang, Tuhan, aku bukan mabuk, tapi hatiku kuserahkan di atas mesbah Tuhan. Dulu mesbah Tuhan, kayak apa itu? Ya itu, masih ada mesbah Tuhan dulu. Kalau kita sekarang, mesbah Tuhan adalah penyerahan kepada korbannya Yesus Kristus. Jadi, dapat anak. Begitu dapat, kalau sudah selesai pisah, nggak netekin lagi, di sapi, langsung diserahkan. Nggak pelit. Haleluya. Yang pertama itu baru kata ibu gembala, dia tambah lagi, Tuhan tambah berapa? Dia yang bilang 5. Kalau mau tanya ayahnya nanti tanya ya. Karena apa? Aku juga belum baca 5, tapi ya saya yakin dia nggak bohong kok. Haleluya. Kita doakan dia juga. Jadi dikasih 1, Tuhan tambah 5. Nah, ini 1 pelayan Tuhan itu jadi Nabi Samuel. Tambah 5 yang bersama dia berarti jadi 6. Haleluya. Tuhan kita baik. Nah, ini saudaraku. Kita mau tadi 1 Yohanes 1 ayat berapa? 5, sudah berapa ayat kita baca tadi? 3 ya? Wah, boleh ya. Saya mau ulang itu dulu, baru kita maju lagi nanti dalam kitab Wahyu. 1 Yohanes 1 ayat 5 mulai ya. Ada yang bantu? Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Iya. Jadi persekutuan kita dengan Tuhan itu adalah kita harus meninggalkan kegelapan itu dosa-dosa dan masuk dalam terang Tuhan. Terang Tuhan itu digambarkan ada 3 macam. Nah, itu sebabnya Wahyu pasal 12, perempuan itu menunjukkan gereja. Dari mana kita tahu itu menunjukkan gereja? Rasul Paulus berkata 2 Korintus 11, aku telah mempertunangkan kamu kepada seorang laki-laki seperti perawan suci. Gereja dipertunangkan. Atau umat-umat Tuhan, orang-orang benar. Ya, ini saudaraku. Jadi perempuan ada di dalam 3 terang. Wahyu pasal 12. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita semua harus ada kaitannya. Ayat yang 1. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Jadi terang yang paling besar bagi kita adalah matahari. Dengan bulan di bawah kakinya. Ini terang nomor 2. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Kita bukan untuk membanding-bandingkan. Itu saudara-saudaraku,
Karena itu adalah sejalan semuanya. Terang matahari itu dipantulkan oleh bulan. Jadi itu juga saudaraku. Ya, hanya yang menyampaikan kepada kita itu ada di dalam 3 hal. Jadi terang dari matahari, terang dari bulan, dan terang dari bintang. Inilah apa artinya. Untuk perjalanan kita tidak biasa-biasa. Untuk kerohanian kita bukan ikut-ikutan. Untuk kerohanian kita tidak asal-asalan. Tapi punya sasaran yang sungguh sesuai dengan Alkitab. Makanya harus ada ungkapan-ungkapan firman Tuhan. Berdiri di atas bulan. Bulan bisa jadi apa? Nyatakan. Siapa tahu itu nyanyi? Bangkit Sion, bangkit. Nyatakan. Bulan akan jadi darah. Gitu ya, jadi udah cukup segitu aja juga. Nanti kalau mau tahu lihat YouTube kalau ada, kalau nggak ada ya udah. Jadi disebut bulan jadi darah. Itu menunjuk kuasa Yesus Kristus yang rela mati tersalib bagi kita. Jadi gereja yang ada terang dari bulan itu harus berdiri di atas penebusan. Ini artinya korban Yesus Kristus yang mati tersalib. Jadi masing-masing itu ada. Jadi Bapa di sorga bukan mati tersalib. Roh Kudus bukan mati tersalib. Tapi 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24, siapa yang mati tersalib? Yesus Kristus. Haleluya. Jadi di atas itulah kita berdiri. Jadi terang kita sudah mengalami kehidupan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, karena yang lama sudah dikuduskan oleh darah Yesus, dan kita berdiri di atas penebusan itu, di atas kesucian itu. Kekristenan kita, pelayanan kita, tingkah laku kita, semua cara berpikir kita harus di atas penebusan Yesus Kristus. Ini saudara-saudaraku, itu terang dari bulan, di mana disebut perempuan itu berdiri di atas, atau ya tampak suatu tanda yang besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Jadi kalau di bawah kaki berarti dia berdiri di atas bulan. Artinya bagi kita berdiri di atas penebusan korbannya Yesus Kristus. Itu baru kita udah mulai masuk dalam terang. Kalau belum ada perubahan yang lama sudah lenyap, belum ada. Itu nggak tahu berdirinya di mana itu. Berdirinya di atas kemauannya, di atas kesenangannya, itu aja. Di atas biasa-biasanya dia saja. Jadi gereja yang benar, umat Tuhan yang benar, harus sudah berada di dalam penebusan korban darah Yesus Kristus. Harus bisa bersaksi, yang lama sudah berlalu, yang baru di dalam penyucian Yesus Kristus sudah terjadi. Ini saudara-saudaraku, kita mulai masuk dalam terang. Itu terang awal. Baru kita berdiri
atau bukan berdiri, bermahkotakan 12 bintang. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Nanti hari Kamis kita ibadah di sini seperti ini ya. Haleluya. Untuk apa itu? Kenaikan Yesus Kristus. Jadi sebagian teman-teman berkata kita alihkan yang hari Rabu sore malam ke Kamis pagi. Haleluya. Jangan lupa ya. Jadi sambil dengar khotbah juga ada pengumuman ini. Heran ya. Tapi nggak apa-apa. Baik saudaraku. Jadi kita akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Karena Yesus berkata sebelum naik, jangan pergi kemana-mana sebelum kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi nanti ya Roh Kudus itulah yang menjadi mahkota yang memimpin kita di dalam karunia, di dalam ya peningkatan rohani, membimbing kita kepada segala kebenaran melalui ibadah-ibadah yang benar, ibadah pendalaman firman, ibadah penyembahan, ibadah persekutuan. Di dalamnya kita akan sampai dibimbing dalam pelayanan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan mahkota. Dalam kesetiaan ibadah kita sampai Tuhan memberikan mahkota keselamatan. Banyak mahkota diberikan kepada kita dari pekerjaan Roh Kudus. Jadi kita nanti melayani, jangan melayani dari keinginan sendiri. Harus ada dari penguasaan Roh Kudus. Haleluya. Wah, ini terang Tuhan yang luar biasa bagi umatnya. Makanya saudaraku, kalau yang bermain-main nggak bisa. Harus yang bersungguh-sungguh. Mau sekolah aja nggak boleh main-main. Ya. Kalau kita sekolah main-main, udah mulai keselip, nggak keikuti lagi. Nanti lama-lama jadi semua nggak suka lagi. Karena ketimpa. Jadi udah bodoh, nggak bisa ngikuti lagi. Lama-lama sekolah bosan. Ya, masih pergi sekolah tapi orang ke sekolah dia pergi main-main ke pasar, ke dindong, kemana? Akhirnya berhenti saudaraku. Iya, ini saudaraku. Dari mana? Dimulai dari awal, sedikit tidak suka, sedikit nggak mengikuti. Itu baru sekolah saudaraku. Aku kok ngerti-ngerti ya, memang gitu. Pengalaman, ya juga sih. Pengalaman juga saudaraku ya. Jadi kita kalau dalam ibadah jangan, Tuhan kita baik. Sekali kita jatuh tapi jangan tergeletak. Bangun lagi. Tadi saya 60 apa dia bilang? Bangkit. Haleluya. Ini kalaupun seandainya kita udah jatuh, tapi jangan biarkan tertidur, jangan tergeletak. Bangkit. Haleluya. Bangkitlah kita sekarang. Amin. Menjadi teranglah. Meningkat. Terang penyucian Tuhan itu oleh korban Yesus Kristus berdiri di atas penebusan. Terang bimbingan Tuhan itu adalah kuasa Roh Kudus sampai kita mengalami mahkota, berhasil melayani. Tuhan kasih mahkota. Iya, saudaraku. Jadi kita ini bermahkota. Tapi nanti meningkat lagi, orang yang menyembah Tuhan itu yang paling utama dekat dengan Tuhan adalah yang punya mahkota.
Jadi kita, saudaraku, dalam kerohanian ini harus sampai ada mahkota. Kalau setia beribadah, setia dikuduskan Tuhan, nanti dapat mahkota apa? Kehidupan. Mahkota pelayanan adalah orang-orang yang setia. Kalau kita setia sama seperti Tuhan, walaupun sampai kepada penderitaan sekalipun. 2 Timotius 2 mulai ayat 9, 10, 11. Saudaraku, itu nanti kita sama-sama dapat kedudukan. Haleluya. Nah, begitu di dalam 2 Timotius 2. Saudara yakin? Ya udah baca deh kalau gitu. 2 Timotius 2 ayat 10. Ya boleh Karena 10. itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Ya. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Ya. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Iya, jadi kalau ada setia dalam ibadah, setia dalam meningkat di dalam ibadah, benar dalam ibadah itu, kita bahkan nanti akan memerintah bersama Dia. Ini kita nggak tahu nanti udah berapa di situ mahkota, karena belum ada kuliah di dalam baca-bacaan. Nggak tahu nanti kapan-kapan mungkin ada kita buka lagi. Ya itu yang penting sekarang ini gambaran daripada umat-umat Tuhan yang benar itu disebutkan berselubungkan matahari, bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang. Jadi mahkotanya berapa? Satu dong. Tapi ada 12 bintangnya. Haleluya. Jadi di kepala saya ada nanti 12 bintangnya. Saudara juga punya juga nanti. Haleluya. Mahkota kesetiaan, mahkota keberhasilan melayani, mahkota kehidupan. Nah, karena kita sudah berdiri di atas penebusan, di atas korban Yesus, kita alaskan tabisan. Jadi nyanyi-nyanyilah di mana-mana. Mau tidur juga boleh, di kamar mandi juga menyanyi juga, di atas korban. Di sepeda motor juga menyanyi juga. Haleluya. Enak loh. Iya, sambil nyanyi-nyanyi. Ya, jadi diingat terus. Berarti kita masuk dalam terang penebusan korban darah Yesus. Itu kita berdiri di atas bulan. Dan semua pelayanan kita, semua hidup kita, cinta kasih kita juga di atas korban Kristus. Siapa yang ditebus oleh darah Yesus? Semua manusia. Haleluya. Jadi kalau kita pilih-pilih, kamu ku kasih, kamu enggak, kita jauh-jauhan ya. Jangan, saudaraku. Yesus tidak begitu menebus kita. Siapa yang mau, semua dekatkan. Mari. Bangkit. Mari. Sampai berdiri di atas bulan. Itu namanya diletakkan di atas korban penebusan Yesus. Sampai kita dipimpin Roh Kudus dan bermahkotakan. Sudah ada keberhasilan. Keberhasilan kesetiaan, keberhasilan pelayanan yang baik, banyak lagi keberhasilan. Dalam 2 Korintus pasal 8 banyak keberhasilan, saudaraku. Sampai disebut kekayaan sorga ada pada kita. Haleluya. Kaya itu bukan cuma punya mobil, ada punya semua, rumah, ini, itu. Jadi kuasa Roh Kudus membawa kita mahkota dengan banyak bintang-bintangnya. Ini, saudaraku.
Ini untuk ini nggak boleh bermain-main. Kalau ada pendusta, siapa pendusta? Kisah Rasul 5 dulu. Ananias dan Sapira, anak-anak Tuhan ini. Kalau iblis sudah pastilah, ya kan? Nah ini orang-orang gereja lah, orang-orang Kristen. Ananias dan Sapira berbohong, saudara-saudaraku, pendusta. Apa yang terjadi? Mati dalam tempat ibadah. Kalau mati di rumah sakit biasalah itu ya. Kalau ada medsos kayak dulu, telah mati dalam rumah ibadah. Ananias dan Sapira mati berdiri, ya kan? Kalau ada medsos begitu, saudara. Tapi kita semua adalah kehidupan yang tulus, mau dipimpin oleh Roh Kudus, tidak ada dusta, hatinya tulus, saudara-saudaraku. Biar Tuhan tolong kita semua. Ini, saudaraku, sehingga ada terang dari bintang menunjukkan Roh Kudus. Ada terang atau berselubungkan matahari. Itu artinya kehidupan kita dipenuhi dengan kasih daripada Allah. Dalam 1 Yohanes, siapa yang bisa cari? Boleh. Allah itu adalah kasih. Ayo. Tolong cepatkan dikit. 1 Yohanes berapa? 5 juga boleh. Ayat 8 kalau aku ingat, ayo. Ya. Ya. 4. Siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Iya. Jadi kasih Allah berselubungkan matahari, itu artinya kita ada di dalam kasih Allah. Semua hidup kita sudah di dalam selubung kasih daripada Allah. Ayat 7, Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah, mengenal Allah. Jadi kalau kita ingin ada terang daripada Allah, itu di mana kita tunjukkan? Tadi terang penebusan itu berdiri di atas bulan. Terang dalam kebenaran pimpinan Roh Kudus itu bermahkota dan ada 12 bintang di atas mahkota. Dan kalau kita mau terima terang dari matahari, harus memiliki kasih. Hidupnya diselubungi oleh kasih. Di dalam Injil Matius disebutkan Allah itu Maha Pengasih, Dia memberikan matahari kepada semua orang, baik orang jahat, baik orang yang baik, orang jahat, orang baik, semua saudara-saudaraku. Haleluya. Kita begitu dijahati sedikit, perang, nggak boleh teman lagi. Aduh, saudara-saudaraku, biar kasih Allah menyelubungi hidup kita. Ya. Jadi kalau ada orang jahat di tengah-tengah kita, jangan melengos, jangan pergi. Tapi dalam surat Galatia pasal 6, kamu yang rohani membimbing yang lemah. Haleluya. Jangan melengos, jangan diam-diam, jangan musuhin. Apalagi saudaraku, bikin lagi geng. Ayo, geng kita ini geng sono.
Saudaraku, kapan kita nanti bisa menjadi gereja yang bangkit dan menjadi terang? Harus ada kasih Allah itu. Harus ada kasih Yesus yang menebus. Harus ada kasih Roh Kudus yang membimbing kita. Ini saudara-saudaraku. Dan kita sudah bangkit menjadi terang. Jadi terang bagi kita di bumi ini adalah terang dari Tuhan. Kalau ini sudah boleh terjadi, nanti baru kita boleh masuk Yerusalem baru. Apa hubungannya? Ya memang begitu, saudaraku. Wahyu pasal 21. Ayo. Jadi kita enggak bikin cocok-cocokan. Ya, memang begitu, saudaraku. Wahyu pasal 21. Wahyu 21. Mulai 21 lah. Ayat 1. Terus sampai 25. Sampai selesailah, sampai 27. Ayo, mulai 21. Ayo. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah. Jadi permulaan ada itu matahari, nanti lama-lama terus. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya, dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Iya. Jadi nanti saudara-saudaraku tidak digambarkan lagi matahari. Sekarang untuk pengajaran bagi kita supaya kita lebih mengerti penyucian penyempurnaan itu, maka kita dibawa kepada pengertian 3 macam terang. Terangnya bulan, terangnya bintang, dan terangnya matahari. Tapi kalau kita sudah bangkit dan menjadi terang, tidak lagi begitu. Kita sudah langsung diterangi oleh Bapa dan anak domba itu. Haleluya. Harus begitu, saudara. Jadi di situlah. Jadi penerangan itu adalah untuk membuang segala kegelapan. Kegelapan itu adalah yang digambarkan dalam ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Kita harus dikuduskan. Haleluya. Orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Kalau kita sudah mengerti penebusan darah Yesus, kalau Yesus sudah berkata, lihat aku jadikan semua baru, dan nama kita pasti ada tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Ini jadi kepada kita diajarkan mulai dari Yesus melayani, menyerahkan dirinya korban supaya kita dikuduskan. Itu pengudusan dan mendapat terang dari bulan. Kalau dalam kita sudah meningkat, tidak ada lagi hanya kasih manusia. Itu terbatas, itu kasih manusia. Paling bisa bahasa Batak si soli-soli. Apa tahu si soli-soli? Kayak arisan.
Iya. Kalau nggak ikut arisan, nggak pernah ikut bayar, masa dapat? Nggak boleh dong. Tapi kalau Allah itu, dia kasihi orang jahat, baik juga orang baik. Haleluya. Nah, itu kasih Allah itu ada dalam kita, saudara. Tuhan memberkati kita. Mari kita mau masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang dikuduskan.